Mana sih kok belum ada yang datang? Bu Yanti. Bu Noni, apa bener nih semua perawatan di salon ini diskon 50%? Oh beneran dong Bu. Cobain ya. Semua kosmetiknya itu import loh Bu. Tapi kalau ibu mau yang lokal juga ada sih. Gimana? Kalau gitu saya mau masker rambut sama wajah, bisa kan? Oh ya bisa lah Bu. Kalau enggak, mana mungkin saya berani buka salon. Saya kan udah sering tuh lihat di majalah-majalah gimana caranya maskerin wajah sama rambut. Silakan Bu. Iya. Pak. Bu, maaf Bu. Mau nanya aja. Noni ngomong apa aja? Bapak kok nanyanya kayak gitu sih? Bukan yang ngomentarin rambut sama muka saya, malah nanyain si Noni. Bapak sebenarnya ada hubungan apa sih sama si Noni? Nggak ada. Nggak ada hubungan apa-apa Bu. Bener, nggak ada. Ya Bapak kan cuma nanya aja, masa nggak boleh sih Bu? Nanya kok nggak penting. Bagus, untung si Noni nggak ada ngomong apa-apa. Gimana Bu Sari? Bagus nggak rambutnya? Bagus sih, oke. Iya, kalau bukan karena ibu-ibu ini, saya nggak mau nyalon ke sini. Soalnya saya takut nanti rambut saya bukannya bagus, malah rusak. Ya nggak mungkin lah Bu. Ibu-ibu kan lihat sendiri. Merek-merek untuk perawatan rambut yang saya pakai ini terkenal. Jadi terjamin kan? Ya iya, tapi awas loh. Kalau nanti tahu-tahu rambut saya rusak, saya nggak akan segan-segan ngelaporin kamu ke polisi. Bahan kosmetik yang saya bawa ini sudah kadaluarsa. Hah? Kadaluarsa Mbak? Bu Tari, ibu-ibu, cantik-cantik, seger-seger lagi. Habis dari salonnya Noni ya? Iya Bu. Saya cuma nyobain aja, Bu. Bu Fatimah nggak ikut nyoba juga? Enggak. Saya nggak mau deket-deket. Apalagi ngobrol sama Noni. Nanti saya keceplosan membicarakan rahasia pribadi saya. Nanti saya diperas. Kalau enggak, dia bongkar rahasia saya. Astagfirullahalazim. Emang Noni selicik itu, Bu? Iya, ibu-ibu. Saya juga kena peras sama Noni. Tapi semua saya jadikan pelajaran aja. Supaya saya nggak ceritain lagi masalah pribadi saya sama orang lain. Waduh, kalau saya yang diperas kayak gitu, saya udah pasti laporin polisi tuh. Ya. Lumayan banget nih. Bu, kepala Tia sakit, Bu. Tia, kamu kan bisa minum obat. Ibu udah nyediain kok obat penurun panas sama obat sakit kepala di kotak obat no sana. Udah kok, Bu. Tapi tetap aja sakit, Bu, kepala Tia. Dada Tia juga sakit, Bu. Tia mau dipijit sama Ibu. Ih, kamu jadi anak kok manja banget sih. Kamu lihat kan ibu lagi sibuk. Ibu itu harus cari duit. Kalau nggak punya duit, kamu nggak sekolah. Mau? Sana istirahat, bawa tidur. Ntar juga hilang sakitnya. Sana. Lumayan ya penghasilan hari ini. Kalau tiap hari bisa dapat segini banyak duit, pasti aku akan cepet kaya. Bener juga kata sales itu. Ternyata nggak bahaya kok pakai kosmetik kadaluarsa. Malah aku untung besar. Wah.
Bu. Astagfirullahaladzim. Kan udah dibilangin Bu, jangan ke salon si Noni. Entah muka berantakan. Tuh lihat muka berantakan tuh. Gimana sama muka aku ini balik lagi nggak sih Pak? Udah. Udah berhenti. Sekarang ke dokter yuk, buruan. Ayo, cuma ngomong doang. Ayo. Dokter buruan. Ayo. Aku pengen wajahku nanti balik lagi nggak Pak? Ke dokter buruan. Ayo. Dokter kita. Gimana ini lukanya tambah banyak Bu Pak? tarik. Bu Yanti, ini kenapa Bu Yanti mukanya jadi begini? Ya ini Bu, gara-gara abis dari salonnya si Noni, saya udah bilangin mau dia jangan ke sana, tetap aja dia ke sana. Rusak muka itu Bu, berantakan. Mana luka saya tambah parah lagi Bu? Oh, ini pasti akibat kosmetik dari si Noni. Ini juga nih, rambut saya nih. Aduh, ini pada tuh, pada rontok semua. Habis nyalon dari kelas si Noni. Pak, kita harus minta pertanggungjawaban ke sana. Bila perlu kita lapor polisi aja. Setuju Bu, setuju itu Bu. Itu pasti pada ngelabrak si Noni. Kita ikut juga ngelabrak. Ayo Bu. Ini Bu, dobrak aja pintunya Bu. Ya kita dobrak aja. Bu, dia takut nih, Bu. Masuk kamar sana. Cepetan. Ini yang kita lihat lewat pintu belakang yuk. Dasar penipu kamu ya. Kosmetik apa yang kamu gunakan sehingga muka dan rambutku pada rusak semua? Hah? Iya Noni, lihatin muka saya rusak semua, rambut saya rontok semua. Ya betul nih. Enak aja ibu-ibu ini bilang saya penipu. Kan saya udah kasih tahu ke ibu-ibu kosmetik apa yang saya kasih buat kalian. Kalian sendiri kan yang milih mereknya. Nah kalau sekarang ada apa-apa, ya bukan salah saya dong. Mungkin aja kulit kalian yang nggak cocok tuh, nggak kuat sama merek mahal. Buktinya nih saya, wajah saya, rambut saya nggak apa-apa pakai kosmetik itu. Bawa. Jangan! Dia. Aduh ibu-ibu. Ibu-ibu udah bikin anak saya pingsan. Kalau anak saya sampai ada apa-apa, kalian tanggung jawab ya. Udah, cukup. Sekarang urus dulu dia. Iya Pak. Ya. Gimana sih dia? Pingsan lagi. Untung si Tia pingsan. Aku jadi terbebas dari keroyokan mereka. Alhamdulillah, Tia udah sadar. Aduh, si Tia pakai sadar segala lagi. Tapi Ibu Noni, apapun juga itu, Ibu Noni harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang terjadi terhadap ibu-ibu ini. Betul itu, betul. Atau kita bawa ibu ke kantor polisi. Ya bawa aja. Tahan dulu. Kenapa saya mesti ke kantor polisi? Mau menjarain saya? Saya nggak salah. Kenapa saya mesti dipenjara? Kalau kalian nggak percaya, saya akan buktikan kalau kosmetik saya nggak salah. Ibu-ibu lihat sendiri ya. Nih. Kalian lihat. Nih, saya pakai nih ke wajah semua sampai ke tangan-tangan. Ya, kalau sampai besok saya bentol-bentol, baru ibu bisa memenjarakan saya. Iya, mudah-mudahan aja kamu besok nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kamu kenapa-kenapa, kita penjarakan dia. Benar gak ibu-ibu? Jangan penjara ini, Bu. Dia nggak mau hidup sendiri. Kalau misalnya ibu ada di penjara.
Ya udah, gini. Ini Tia perlu istirahat. Biar dia istirahat dulu. Gimana? Sekarang kita pulang dulu. Yuk kita pulang yuk. Yuk. Kalau dipakai cuma sebentar, pasti kosmetik ini nggak akan berpengaruh apa-apa sama kulitku. Aku bisa langsung membersihkan wajahku.